Awas banget ini teman-teman, ngunci itu. Situ nggak bisa lewat. Ini mau jalan. Gila memang sih Bandung kalau dikasih hujan gede gini emang repot sih. Titik banjirnya banyak, imbasnya macetnya kemana-mana. Tadi juga teman-teman lihat ya yang kita lewatin sebelumnya, wah itu udah doa aja sih saya dalam hati. Emang lumayan itu dalam teman-teman, khususnya kalau mobil kita ground clearance-nya nggak tinggi. Wah kelar itu udah. Saking seriusnya saya sampai lupa belum menyapa kalian ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita balik lagi nih teman-teman. Hari ini kita mobilan ya, karena hujannya parah banget. Kalau bawa si Oren kayaknya wah cukup ngeri ya, karena tadi ada beberapa spot yang memang kalau motor udah hampir nggak bisa lewatin banget teman-teman. Ya, jadi di musim hujan kali ini mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat terus. Jaga kondisi teman-teman, jangan sampai ngedrop, bahaya. Karena memang cuacanya belakangan ini sulit ditebak ya. Mostly memang hujan dia, tapi kadang yang cancel hujan gitu, yang tiba-tiba mau hujan tapi nggak jadi, itulah yang bikin susah teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Saya mau masuk tol nih teman-teman. Mudah-mudahan di tol aman ya. Tadi lumayan cukup bikin deg-degan juga, genangan airnya tinggi ya. Oke teman-teman, ntar saya lanjut lagi di depan ya. Kita akan masuk tol teman-teman. Aduh, nggak tahu nih gimana ntar di Bandung kota. Mudah-mudahan sih nggak banyak spot yang harus putar balik ya, karena banjir gitu. Oke. Ini jadi videonya experience kita gimana kalau lagi hujan gede gini di Bandung. Kalau saya masuk tol gini memang nggak pernah nyalain lampu hazard ya, karena kan nggak sesuai dengan penggunaannya. Memang tidak dianjurkan karena bisa membingungkan pengendara yang ada di belakang maupun yang di depan kalau jalannya dua arah ya teman-teman. Jadi paling kalau saya nyalain lampu senja sama fog lamp, karena lampu depan pun jarang saya nyalain sih, karena kurang, nggak begitu banyak membantu juga ya karena LED sih. Jadi ya yang penting kita jaga jarak aja sama mobil yang di depan, supaya nggak kalau ada rem mendadak atau lain-lain kita masih bisa antisipasi ya teman-teman. Ya jadi begitulah, padahal hari kemarin nggak hujan sama sekali loh, tiba-tiba hari ini kayak yang ditumpahin gitu airnya, langsung bruet, gedenya nggak main-main gitu hujannya. Jadi ya begitulah. Tapi kayaknya ke daerah sini tuh mengecil hujannya teman-teman ya. Kayaknya kalau di kota Bandung nanti bisa jadi juga udah berhenti. Tapi nggak tahu lah ya, kita lihat aja nanti. Saya mau exit di Pasir Koja yang terkenal kan kalau habis hujan tuh banjirnya lumayan ya di situ. Ya disebut parah ya teman-teman.
Sampai udah beberapa tahun ke belakang ini kayaknya buat di Bandung belum ada solusi yang tepat ya buat kemacetan sama banjirnya. Padahal kalau saya pribadi udah nggak pernah lo buang sampah sembarangan. Ayolah, yang lainnya juga bisa kok. Nggak buang sampah sembarangan tuh nggak susah kok. Kalau orang tempat sampah aja di kita lain sama di negara-negara lain, di kita relatif di tempat umum masih lumayan banyak kan. Ayolah, makanya kan kalau udah kayak gini kan sama-sama juga yang susahan. Dijagalah kebersihannya. Kita sekaligus ngobrolin ini kali ya, driving impressionnya si Ace ini. Ini kan mesinnya yang 1200 ya teman-teman, tapi dia yang non turbo, sama 3 silinder sebetulnya. Menurut saya ini mesinnya enak loh. Dia tenaganya cukup, memang nggak yang meledak-ledak gitu kayak yang turbo ya, tapi tenaganya overall cukup lah. Enak buat cruising gitu. Kita dapat konsumsi bahan bakarnya juga tentunya lebih baik daripada yang turbo. Jadi ya asik lah kalau buat harian, apalagi sering jalannya di dalam kota ya. Ini pilihan yang tepat buat commuting sehari-hari, karena ya mesinnya irit, meskipun tenaganya nggak kenceng-kenceng amat gitu, tapi ya standar zaman sekarang cukup lah kalau buat saya ya. Kita nggak pernah keteteran gitu kerasanya. Pernah beberapa kali juga kan saya bawa ke luar kota ya, cuman kita belum sempat road trip aja pakai mobil ini. Mungkin doain ntar mudah-mudahan ada rezekinya, kita bakal nyoba si Abu ini kalau dibawa jalan jauh gimana ya. Nih, menurut kalian gimana nih? Kayak ini disebutnya Land Hogger kan, sempat rame juga kan, yang diem di kanan tapi pelan. Sebetulnya saya setuju sama yang bilang jalur kanan itu, lajur kanan cuman untuk mendahului, jadi kita nggak bisa stay di kanan meskipun kita kenceng. Cuma situasional karena lane kirinya padat banget kalau di kita kan, jadi kalau orang harus zigzag kanan kiri itu mungkin malah lebih bahaya menurut saya ya. Cuman ya nggak usah dibikin ribet lah, maksudnya kalau misalnya ada yang pelan, apa susahnya sih minggir kalau ada mobil di belakang gitu. Itu kan dia mau nyusul, berarti jangan sampai harus dilampu-lampuin, didim ya, dan sampai harus ngotot lah ibaratnya, buang-buang energi. Karena kita juga kan sama-sama bayar tol, tarifnya pun sama selama golongannya sama kan. Jadi nggak usah ngerasa lebih penting dari yang lain gitu. Kalau saya sih gitu, kalau misalnya ada yang lebih, saya misalnya lagi di kanan, ada yang lebih kenceng, iya apa susahnya kita masuk ke kiri aja, toh kirinya pun kosong gitu. Ntar kalau misalnya kita dirasa mau cepat lagi, ya kita tinggal pindah ke kanan, bisa kok gitu kan. Itu maksudnya hal-hal simpel tapi yang sering kali dibikin sulit sama orang-orang gitu ya. Mungkin ya, memang nggak semua gitu, tapi hampir sering lah saya baca gitu. Sini malah hujannya berhenti ini teman-teman, tadi di sana gede banget parah ya. Yuk kita lanjut dulu ntar ke di depan, ada yang menarik apa, atau kita lanjut ngobrolin mobilnya ya. Tadi malah ke distract karena ada yang pelan di kanan tadi, nahan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu.
Oke, kita udah exit tolnya nih teman-teman. Sekarang kita di Pasir Koja. Kalau menurut saya sih, selain tadi kan kita bahas mesinnya ya, tiba-tiba udah bahas mesinnya aja kan. Enak lah mesinnya dan irit pastinya buat orang yang nggak pengen ribet ya, ribet karena boros dan lain-lain gitu. Spare partnya juga pasti kayaknya kalau Toyota lumayan terjangkau lah ya. Terus dari segi eksteriornya, tampilannya juga ini selera sih. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih seneng yang tipe G ini, yang tidak GR ya, karena jadi kesannya lebih gagah gitu. Dia nggak ada body kitnya kan. Kalau misalnya GR memang lebih sporty ya, dia ada body kitnya segala macem. Cuman karena ini boxy SUV gitu, jadi menurut saya lebih lebih baik yang ini desainnya. Jadi kalau kita mau bikin gaya-gaya yang buat dirt-dirtan gitu, lebih cocok lah sama desain bodinya dibanding kayak diceper-ceperin terus pakai velg gede dan lain-lain gitu. Jadi saya lebih pilih yang nggak ada body kitnya, karena kalau nantinya mau di modif lebih bagus menurut saya. Itu selera sih. Ntar kita lanjut lagi teman-teman. Ini lampu merahnya masih 187 detik lagi. Yap, lampu merah situ lama banget, gila. Aneh, detikannya udah habis malah hilang gitu. Gimana itu urusannya? Jadi begitu. Tadi kan kita udah bahas mesin dan eksteriornya, which is selera. Kalau eksterior styling mobil ini kan jadi compact SUV begitulah. Dan pernah saya lihat kayak Om JJ ya, Om JJ Logi, kalau yang tahu, yang suhu offroad Indonesia. Beliau punya channel YouTube juga, sama waktu tahun ini ikut AXCR juga pakai Land Cruiser yang keren banget. Om JJ pernah bikin semacam kayak posting ini hasil renderan si Toyota Race ini kalau dibikin rally ride ya. Wah, itu keren loh. Cocok gitu sama karakter mobilnya, meskipun kecil tapi gagah aja gitu. Jadi ya menurut saya makanya mungkin paling asik style dibikin begitu kali ya teman-teman. Kalau menurut kalian gimana, komen aja. Atau kalian lebih suka mobil yang kayak buat city runner gitu, buat kebut-kebutan yang slick gitu, pakai ban yang semi slick terus pendek. Kalau saya sekarang jadi seneng yang alto-altoan begitu teman-teman. Justru itu kan kalau ngomongin modif ya, tapi standarnya mobil ini meskipun entah yang GR atau yang standar ini menurut saya udah top, desainnya udah bagus. Terus dari build quality yang banyak bahas, katanya kurang kayak ini. Ini kan plastik kasar ya materialnya tuh, sampai door trimnya dan dashboardnya juga. Gimana ya kalau kita ngomongin material? Sebagai customer tentunya kita pasti pengen yang terbaik kan teman-teman, entah materialnya, build quality-nya kan. Cuman
mungkin yang perlu diingat lagi, balik lagi ke harga mobilnya sendiri. Kita tentunya nggak bisa expect lebih dari harga yang dikeluarin sama pabrikannya ya, karena ya namanya pabrikan pun jualan kan biar dapat untung ya teman-teman. Kalau bangkrut nanti tutup, kalau rugi nanti bangkrut dia, tutup. Kita nggak bisa beli mobil. So tahu banget ya kan. Jadi ya menurut saya buat harga segini ya ini cukup lah. Maksudnya kita nggak bisa expect yang ininya harus soft touch gitu sih. Tapi buat saya plus side-nya, kalau dari bahan yang keras-keras gini mungkin durability-nya akan lebih baik dari yang soft touch atau kulit lah, atau kulit sintetis atau alcantara sekalipun juga kan perawatannya butuh ekstra ya kalau kita pengen awet, dan harus apik banget pastinya gitu, karena ya sayang banget kan ya, bahannya udah mahal gitu, udah bagus. Kalau kitanya nggak apik kan malah makin jember ya, jadinya kotor gitu, sayang. Ya begitulah teman-teman. Itu kalau dari build quality-nya menurut saya ya. Kalau selama saya megang sih no komplain dari saya. Maksudnya nggak ada bunyi-bunyi aneh ya, karena kan belum lama juga ya, jalannya juga belum jauh kok, masih 2.900 kilo mobil ini. Jadi ya will sih kedepannya bakal saya update terus gimana kondisinya si Abu ini. Udah lampu merah lagi aja teman-teman ya, yang sabar ya teman-teman. Jadi begitu untuk interior, bahan interior dan build quality-nya. Nanti kita lanjut, ini lampu merah lagi soalnya. Nah itu tadi dari interior, build quality, engine, design kita udah bahas ya. By the way ini kameranya sesuai waktu itu ada yang minta, katanya kameranya mendingan di kepala aja bang. Siap, ini udah dicoba ya, dipindahin ke kepala. Gimana menurut kalian, udah better atau mendingan kayak biasa aja? Cuman untuk video ini kita nggak bikin pure sound ambience yang hujan ya, karena hujannya juga udah berhenti kan. Tadinya saya mau lanjutin untuk langsung jadi pure sound gitu, cuman ya begitulah, hujannya udah berhenti. Tapi kalau misalnya saya harus narik kesimpulan dari si Abu ini 2023 Toyota Race ya, 1200 cc. Untuk harga segitu mobilnya benar-benar value for money, karena saya suka desainnya, terus mesinnya juga buat saya cukup mumpuni selama pemakaian saya at least gitu. Kita belum tes yang benar-benar jauh banget ya, karena mobil ini baru paling jauh itu ke Cirebon dan Jakarta. Jadi belum kita tes secara benar-benar serius gitu ya, karena saya bukan test driver juga ya. Ini cuman experience sebagai user aja. Jadi banyak nanti bakal dibikin video terpisah juga dari biasa 5 hal yang saya suka. Nanti ada 5 hal yang saya nggak suka juga dari mobil ini, karena ya namanya barang pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Nggak mungkin semua itu on point lah, mungkin ada miss di sini dan di sananya gitu. Jadi nanti nextnya mungkin kita bakal bahas ya mungkin buat sekarang baru beberapa aspek itu aja. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang kayak posisi duduknya,
terus rasa berkendara yang benarnya, karena first impresinya ini mobil memang enak, shocknya empuk, tapi dari keempukannya membawa sedikit beberapa minus juga buat saya pribadi. Jadi ntar bakal kita bahas lah di 5 halnya ya. Mungkin kalau buat sekarang ya ini kan cuman impresi sekilas aja gitu tentang gimana mobil ini. Dan tadi kebetulan dimulainya sedikit agak ekstrim ya cuacanya teman-teman. Alhamdulillah kita selamat tanpa trouble. Meskipun tadi banjirnya wow cukup lumayan ya, tinggi banget itu tadi, motor sampai banyak yang nggak bisa lewat ya. Alhamdulillah kita masih dikasih perlindungan sama Allah, amin. Buat kedepannya semoga terus dilindungi kita semua, kalian juga teman-teman. Dan juga dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah, diberi kebahagiaan juga. Sama-sama berdoa aja ya teman-teman. Oke, mungkin videonya yang untuk sekarang segini dulu aja. Ini sekaligus sebetulnya kan nyobain posisi kamera yang baru, karena dengan ini kalian tuh bisa lihat yang saya lihat real time ya. Kalau yang dulu kan statis, kameranya diem. Jadi menurut kalian mendingan gimana? Karena mungkin saya juga akan cukup lumayan sering berpergian pakai, nggak selalu bawa si Oren kan. Jadi ya POV dalam mobil ini menurut kalian gimana? Mungkin video dari saya sekarang saya cukupin, bener. Nggak ditambah-tambah lagi ngobrolin apa-apa lagi, karena ya nggak bakal ada yang spesial lagi. Dan pembahasan saya buat sekarang juga udah lumayan cukup selesai. Nanti bakal ada video selanjutnya teman-teman, ditunggu aja. Yang subscribe, yang belum tolong dibantu, bisa kali. Biar makin banyak yang kenal, makin banyak kenalan, jadi kita bisa belajar bareng, seru-seruan bareng ya teman-teman. Kalau yang udah subscribe, makasih banyak, support terus ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah pengucapan kata atau ada omongan yang kurang srek di hati kalian. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Seperti biasa, I'll see you guys in the next one. Dah teman-teman. Udah kena lampu merah terus nih kita hari ini. Jadi bawaannya ngegerutu mulu ya teman-teman. Dah. So catch me if I fall.